Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebetulan saya sedang berada di pagi hari, dini hari, ya, pukul 4 pagi. Eh, Bila Anda sedang menontonnya pada siang hari, saya ucapkan selamat siang. Bila Anda menontonnya pada sore hari, saya ucapkan selamat sore. Dan jika pada malam hari, saya ucapkan selamat malam. Ya, saya Rizky Fadil Syahrial, MRP 5212-1034. Ya. Di sini yaitu mengenai TP keempat, tugas pendahuluan praktikum sistem operasi yang keempat. Sedikit berbeda dengan sebelumnya. Ini yang pertama tiba-tiba disuruh menjelaskan banyak hal. Nah, saya evaluasi diri saya kemarin ketika disuruh menjelaskan, saya sebatas orally seperti ini, bercakap-cakap seperti penyiar radio mungkin, atau hanya menontonkannya lewat konten. Terdapat masalah. Mungkin ini kerjanya sangat berat saya ubah menjadi ini. Oke, saya lanjut lagi. Maka di sini saya akan melengkapinya dengan maaf. Oke, mohon maaf ada kesalahan tadi. Melengkap, tidak perlu saya ulang ya. Saya melengkapinya dengan visualisasinya. Oke, langsung saja pada part pertama ini saya akan menjelaskan banyak sekali istilah. Ada yang mengenai sel, beserta sedikit sejarahnya, logika, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Ya, inilah part pertama, nomor 1, yaitu penjelasan dari istilah pada sistem operasi. Wow. Oke, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan sel? Saya bacakan ya. Sel adalah sebuah program penerima perintah user yang diberikan melalui input device, sehingga kernel bisa mengerti apa yang diperintahkan atau diinputkan oleh user. Namun, sel bukanlah bagian dari kernel. Shell menggunakan kernel untuk mengeksekusi sebuah program dan lain sebagainya, termasuk membuka file. Oke, kita juga disuruh menjelaskan jenis-jenis sel. Yang pertama yaitu bash, yaitu dikembangkan oleh Stephen Byrne dari ACT dengan menggunakan bahasa pemrograman Algol. Ya, ini menggunakan shell sebagai standar di tahun 79. Shell ini dikenal memiliki kelebihan berupa kecepatan, namun masih ditemui kekurangan, yaitu tidak memiliki job control dan history. Berikutnya yaitu C-Shell. Shell ini dikembangkan oleh Billy Joy dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Berbeda dengan shell sebelumnya, CSH, yaitu kependekan dari C-Shell, sudah memiliki command line history dan juga memiliki job control. Di samping kelebihannya, shell ini memiliki kekurangan yang terletak pada kecepatan yang lambat pada mesin yang kecil, karena pada dasarnya shell ini digunakan untuk mesin besar. Oke, berikutnya, berikutnya yaitu Korn Shell. Shell ini dikembangkan oleh David Korn dari ACT dengan menawarkan beberapa fitur tambahan dari shell sebelumnya, yaitu alias, editable history, function, dan special debug. Berikutnya yaitu TC-Shell atau disingkat menjadi TCSH. Shell ini dikembangkan oleh Billy Joy yang memiliki fitur paling lengkap dari shell lainnya. Di antara fitur-fiturnya adalah command line editing, scrolling, history, automatic login and logout, and history list. Berikutnya yaitu bash. Bash adalah jenis shell yang umum digunakan pada sistem operasi Linux. Ini adalah pengembangan dari berbagai jenis shell, yaitu shell ESA dan KSA. Bash memiliki kelebihan karena mudah dipahami oleh user dan memiliki fitur atau fasilitas yang cukup banyak dan mudah digunakan. Ini tambahan dari saya. Di part 2 nanti kita akan membuat sebuah program kecil-kecilan dari
kita kembali lagi ke topik. Oh, maaf. Ya, nah itu konsep, manfaat dan sistem. Mungkin tadi ada yang ketinggalan ya. Oh, gitu. Nah, ini mungkin sedikit terbalik. History adalah fitur pada sistem operasi yang memuat, mohon maaf salah ketik, kumpulan perintah yang telah digunakan. Jadi semua perintah yang telah digunakan akan disimpan pada history. History dapat dipilih kembali dan perintah yang dipilih dapat dijalankan ulang tanpa harus mengetik ulang. Ya, berikutnya adalah konsep. Konsep adalah sistem penjadwalan scheduling pada sistem operasi Linux. Fasilitas ini berguna untuk melakukan penjadwalan perintah yang membuat user bisa menjalankan program atau script tertentu secara otomatis sesuai jadwal yang diatur. Selain itu, crontab bisa digunakan untuk melakukan penjadwalan untuk mematikan komputer, merestart, dan lain-lain. Crontab memiliki kesamaan fungsi seperti yang ada pada Windows dengan fitur schedule task. Perintah pada crontab A untuk membuat atau mengedit file crontab L untuk menampilkan isi file crontab, dan R untuk menghapus file crontab. Contoh studi kasusnya, saya tidak menulisnya, yaitu ketika kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin menampilkan sebuah pesan, itu bisa ditampilkan secara otomatis dengan konten. Atau ya ini merestart dan lain-lain, itu adalah contoh studi kasusnya. Ini yang tadi, mohon maaf. Oke, berikutnya yaitu nomor 2, yaitu penjelasan dari perintah pada sistem operasi. Yang pertama adalah, mungkin Anda dapat membaca sendiri. Cat digunakan untuk melihat isi file. Fitur itu direvisi dari sisal yang digunakan untuk memudahkan mereferensikan file dan directory ke home directory. Bash profile adalah file yang dibuka. Oke, berikutnya itu digunakan untuk mencetak argumen hostname. Oke, berikutnya kegunaan kunci tab pada baris perintah. Oke, kegunaan kunci tab pada baris perintah shell adalah untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Kunci tab bisa juga digunakan untuk melengkapi nama file dan perintah. Singkat kata, kunci tab memudahkan kita untuk tidak perlu repot-repot menuliskan perintah atau sektor yang panjang. Oke, berikutnya yaitu part keempat, menjelaskan hal-hal pada bash scripting. Mungkin bukan bash scripting ya, bash scripting, mohon maaf. Fungsi variabel dan kegunaannya. Variabel adalah nama untuk mewakili zat atau memori, atau pada Java itu disebut. Dalam sistem operasi, variabel adalah satuan dasar penyimpanan yang kecil dan nilainya dapat berubah berdasarkan eksekusi atau penyelesaiannya. Kegunaan variabel adalah sebagai data yang akan menempati memori dalam kapasitas tertentu. Cara meminta input dari pengguna. Meminta input dari pengguna dapat memakai perintah read. Berikutnya yaitu fungsi logika yang dapat digunakan. Itu terdapat tanda M dan N sebutnya, merupakan ekspresi dari logika N atau dan pada bahasa Indonesia yang menyatakan benar bila kedua statement adalah benar dan mengatakan salah bila salah satu statement salah. Yang kedua adalah fungsi atau, merupakan ekspresi dari logika OR atau yang menyatakan benar bila semua statement benar atau ada yang benar atau salah. Sebaliknya akan bernilai salah bila semua statement salah. Merupakan ekspresi yang ketiga adalah tanda seru, merupakan ekspresi not yang memberikan nilai buat statement. Oke, operasi matematis yang dapat digunakan. Plus yaitu operator penjumlahan, minus operator pengurangan, kali operator perkalian, bagi tanda slash
operator kembalian, dan tanda persen yaitu operator modul. Ya, oke, penggunaan variabel string dan angka. Penjelasannya yaitu variabel string adalah variabel yang memuat nilai string atau kumpulan huruf dan kumpulan huruf dan angka. Cara penulisannya diakhiri dengan tanda $. Misalnya itu nilai $. Variabel angka adalah variabel yang memuat nilai numeral, integer, float, long, dan lain sebagainya. Cara penulisannya tidak perlu ditambah hafal. Misalnya nilai dan sebagainya. Oke, berikutnya yaitu penggunaan perulangan dan persiapan. Nah, ini adalah sintaksnya, mungkin bisa dipahami. Oke, end of lesson. Oke, terima kasih untuk memperhatikan part pertama, dan setelah penjelasannya kita akan belajar membuat flash scripting pada part ini. Baiklah, part pertama telah selesai. Setelah kita membahas panjang lebar tentang berbagai istilah, dan mungkin tadi kita sempat menyinggung beberapa sejarah mengenai shell, logika, dan sebagainya. Nah, sekarang sedikit berbeda, kita akan langsung terjun pada Linux, pada jendela Linux. Di sini pada part 2 kita akan membuat scripting dengan beberapa ketentuan yang memang telah disiapkan oleh para asisten praktikumnya. Mungkin sulit dimengerti jika saya hanya berbicara seperti ini, maka saya akan menunjukkan isi perintahnya. Nah, di sini pada part 2, kita akan membuat scripting dasar. Kita akan membuat program bash dengan menu, yaitu pada saat pertama kali kita masuk pada program tersebut, kita diminta untuk menginputkan nama lengkap dan kemudian NRP. Saya akan menggunakan yang ini karena NRP saya genap, jadi saya harus menginputkan nama terlebih dahulu dan NRP saya. Kemudian terdapat case, ya, terdapat beberapa case, yaitu beberapa menu, seperti menu itu, yaitu yang pertama adalah pindah ke directory desktop. Yang kedua yaitu pindah ke directory dokumen. Berikutnya menunjukkan posisi sekarang dan lain-lain. Mungkin Anda dapat membaca sendiri. Kita akan belajar terdapat membuat directory baru, menunjukkan versi kernel, menunjukkan hak akses, hingga kita akan membuat script untuk menampilkan waktu saat ini berupa tanggal dan hari, tentunya jam mungkin, dengan font yang berwarna. Oke, langsung saja kita cek. Kita cek. Sebenarnya saya tidak perlu mengetiknya pada terminal. Saya sudah membuat scriptnya. Saya rasa tidak efisien jika Anda harus menunggu saya untuk mengetik script tersebut. Jadi saya tinggal menjelaskan saja. Oke, yang pertama sesuai perintah. Nah, mungkin saya bisa membacakannya. Yang pertama kita akan membuat menu berupa perintah untuk memasukkan nama lengkap dan NRP, karena saya masukkan nama lengkap. Oke. Jadi printf itu sama dengan system.out.println. Jadi di sini kita memasukkan stringnya.
masukkan nama lengkap Anda, jadi nantinya akan ditampilkan. Kemudian ini merupakan variabelnya, yaitu variabel nama yang akan kita isikan. Nah, kemudian setelah kita menginputkan, maka variabel ini akan dibaca oleh perintah ini, yaitu perintah untuk membaca sebuah variabel yang bernama nama. Berikutnya, printf sama seperti yang tadi akan menampilkan karakter yang berupa masukkan NRP Anda. Kemudian terdapat variabel NRP-nya. Kemudian nanti kita akan mengisi NRP-nya. Setelah NRP diisi, maka terdapat perintah untuk membaca NRP tersebut. Jadi NRP yang telah kita inputkan nanti akan dibaca. Kemudian akan ditampilkan. Bedanya echo sama println itu apa sih? Sebenarnya tidak ada bedanya ya. Cuman pada echo itu berisi sebuah referensi, sebuah variabel yang mereferensikan ini nama dan NRP. Jadi echo itu mereferensikan sebuah perintah. Oke, berikutnya adalah while true. Jika benar, maka akan ditampilkan karakter-karakter seperti ini. Nantinya akan muncul seperti menu. Pas programnya memunculkan seperti menu sederhana, yaitu yang berjudul pilihan. Kemudian terdapat 1 pindah ke direktori desktop, 2 pindah ke dokumen sesuai dengan perintah yang diberikan ini. Pindah ke direktori desktop, pindah ke dokumen, tunjukkan posisi sekarang, maksudnya posisi kerja saya, direktori saya. Berikutnya memindah ke direktori kerja baru. Berikutnya membuat direktori baru, mengganti nama direktori. Oke, versi kernel dan hostname, membuat file teks dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah membuat script untuk menampilkan font berwarna merah. Ini ada di bawah. Nah, jadi setelah kita tampilkan menu-menunya seperti ini, maka kita sediakan case untuk pilihan. Jadi ini mereferensikan ke sini, dan ini adalah untuk yang pertama, ini 1, yaitu pindah ke direktori desktop. Jadi kita harus mengetikkan 1, yaitu pindah ke direktori. Itu perintahnya apa sih? Ini change directory, home, file desktop, dan passwordnya, yaitu direktori beserta passwordnya. Pindah ke dokumen seperti ini. Yang ketiga yaitu pindah posisi sekarang kita berada di mana. Yang berikutnya adalah membuat direktori kerja baru. Jadi kita akan memilih direktori. Ini adalah perintahnya ketika kita membuat sebuah direktori seperti ini. Dan seterusnya. Jadi intinya jika kita membuat sebuah istilahnya case di sini, kita harus mengisikannya di sini. Oke. Jangan lupa tanda dolar seperti ini. Sebenarnya sama. Ini untuk menampilkan saya login sebagai siapa dan sebagainya.
Jadi berikutnya yaitu perintah dari nomor 2. Kita akan membuat script yang menampilkan waktu saat ini dengan font berwarna merah. Jadi ini adalah perwakilan dari nama warna merahnya. Jika sudah kita ketikkan perintah exit untuk keluar, dan jika tidak ada pilihan maka jika kita tidak memilih salah satu dari ini, maka akan muncul perintah pilihan tidak tersedia. Ini seperti try catch pada Java. Oke, jika sudah kita ketikkan perintah down di sini, ya kita akan langsung menuju ke terminalnya setelah ini. Ya, kita akan membuat script programnya sekarang. Kita minimize dulu ini. Kita ke terminal seperti biasa. Kita akan masuk sebagai super user. Kita akan login sebagai root, sama saja. Caranya yaitu mengetikkan sudo spasiu, kemudian memasukkan passwordnya, jangan lupa. Nah, jika selesai, kita akan membuat sebuah script melalui editor Nano. Jadi kita akan berdasarkan ketentuan tadi, nama filenya yaitu sapaan. Untuk membuat sebuah file bernama sapaan, maka kita mengetikkan nano karena kita akan menggunakan editor ini. Tentunya kita bisa menggunakan V dan sebagainya, tapi saya lebih cenderung menggunakan nano karena nano lebih mudah digunakan daripada editor lainnya. Kemudian kita masukkan nama scriptnya. Di sini saya akan memberi nama sapaan, kemudian saya tekan enter. Nah, di sini kita akan mengisikan perintah-perintah codingan, ya, istilah kasarnya itu codingan dari bash scripting tadi. Nah, berhubung saya sudah mengetikkan tadi, jadi saya tidak perlu repot-repot mengetik bla bla bla, maka cukup kita kopikan semua isi terus ini. Kita bisa seleksi semuanya ataupun Ctrl A ini. Nah, jika sudah, kita copy dan kita pastekan di sini. Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi, ya. Nah, jika sudah, kita keluar, yaitu kita save, Ctrl X. Nah, kita akan ditanya, mau nge-save nggak sih, gitu, istilah kasarnya. Tentu saja yes, dan yes. Kemudian file name to write sapaan. Apakah Anda ingin menamai filenya dengan nama sapaan? Oke, tentu saja kita tekan enter. Nah, jika sudah, kita akan mengganti hak akses script tadi, jadi bisa saya akses, ya, diakses semuanya. Kita change mode seperti ini, kemudian 777, dan yang terakhir yaitu namanya sapaan, kemudian kita tekan enter. Nah, berikutnya kita akan melihat scriptnya itu sudah ada apa belum. Sudah ada apa belum, ya. Nah, makanya kita akan mengecek script yang ada. Kita hanya perlu mengetikkan ls spasi min, kemudian tekan enter. Insya Allah sudah ada. Nah, itu pada baris ke berapa, ya? Ke 8 itu terdapat warna hijau sangat menyala.
itu terdapat sapaan. Kita tinggal menjalankannya. Kita tinggal menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya, untuk mengeksekusi skripnya, perintah apa sih yang digunakan? Memang Linux ini sedikit ribet ya, jadi kita harus menghafalkannya. Sebenarnya kalau sudah biasa kita tidaklah sulit menggunakan Linux, apalagi menggunakan terminal. Oke. Untuk mengeksekusinya yaitu kita ketikkan slash dot nama skripnya di sini yaitu sapaan. Kita isikan sapaan. Nah, kemudian kita tekan enter. Oh, terdapat kesalahan. Oke. Maklum ya, newbie. Jadi dotnya dulu baru slashnya. Maaf. Kemudian ketikkan sapaan. Maaf ya tadi salah. Kemudian tekan enter. Nah, di sini langsung berfungsi, di mana yang pertama kita disuruh untuk memasukkan nama lengkapnya. Kita inputkan nama saya Rizky Fadil Yahya, biasa dipanggil Fadil oleh teman-teman. Oke, NRC saya genap ya, belakangnya 34, kemudian tekan enter. Oke, terdapat kesalahan, kita akan mengkoreksinya. Ya, kita menemukan sebuah error. Di sini mungkin terdapat karakter yang miss. Nah, jadi ini lumrah terjadi dikarenakan human error ya, human error algorithm apa gitu. Jadi yang perlu kita lakukan, kita akan mengeceknya. Jadi kita akan membuat tab baru untuk membuka file tadi, yaitu nano sapaan. Nah, pada baris ke berapa? 42 ada karakter yang miss. Nah, di sini ternyata. Di sini kurang tanda titik 2 koma. Oke. Kemudian kita close. Oke. Kita ulang lagi dari awal ya. Bukan kita harus mengcoding lagi enggak, namun kita langsung lihat skripnya. Saya bersihkan dulu layarnya. Kita akan melihat skripnya. Lalu kita akan run skripnya. Caranya seperti tadi. Saya akan isikan nama saya, kemudian MRC saya. Kemudian saya tekan enter. Nah, alhamdulillah errornya sudah terbenahi. Oke, kita akan mencobanya satu persatu. Sangat banyak, namun saya tidak akan menampilkan semuanya untuk mempersingkat waktu saja. Saya akan mencoba beberapa menu. Yang pertama kita akan pindah ke directory desktop. Untuk kita coba ketikkan satu. Nah, maka sudah terlihat kita pindah ke directory desktop. Nah, berikutnya kita pindah ke directory dokumen. Sudah pindah ke dokumen. Kita ada di posisi sekarang, di mana sekarang kita cek, kita pada dokumen. Jika saya memilih directory desktop, kemudian saya cek, maka kita ada di directory desktop.
Kemudian kita akan ya langsung kita skip menunjukkan versi kernelnya. Kita masuk ke belakang. Nah, ini adalah versi kernel saya. Oke. Berikutnya hostname-nya. Siapa sih hostname-nya? Fadil laptop saya. Berikutnya kita akan membuat file text. Masukkan nama file. Saya ingin mungkin namanya saya isikan Faktum Hisab 2013 dengan emo 9. Semoga saya dapat A, amin. Kemudian tekan enter. Oke. File sudah dibuat. Berikutnya kita akan melihat hak aksesnya. Hak akses saya sebagai root atau super user. Kemudian administrator ya kalau dalam Windows itu. Kemudian kita akan melihat waktu sekarang yang berwarna merah. Oke, Saturday Maret tanggal 9. Ini sebenarnya tanggalnya itu bukan tanggal segini ya, mas-mas mbak-mbak yang melihat ini. Karena saya ini menggunakan screenshot karena Ubuntu saya rusak. Saya pakai mengerjakan coba-coba kemarin mengerjakan. Jadi ini adalah pada VirtualBox saya ini screenshotnya saya ambil pada tanggal 9. Oke. Berikutnya jika saya memasukkan pilihan ke-14 maka saya akan keluar dari aplikasi. Oke, sudah keluar. Kita boleh bersihkan layarnya. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Sudah lebih dari 10 menit kita berbincang-bincang pada part 2 ini. Semoga part 2 ini bermanfaat. Codingan Linux ini khusus. Nah, oke, saya tutup untuk part 2 ini dan berikutnya kita akan membuat cron tab di part 3. Oke, para pemirsa yang menonton video saya, khususnya para aspiran praktikum, tidak terasa kita telah mencapai ke penghujung tutorial kali ini, karena di sini sudah menginjak ke materi part 3 yaitu part terakhir. Nah, di sini kita akan belajar mengenai cron tab. Kita membuat cron tab-nya itu ada 3. Yang pertama menjadwal ulang tahun kita. Jadi saat kita ulang tahun itu akan muncul semacam ucapan selamat. Nah, berikutnya yaitu kita membuat konten untuk scripting yang telah ditampilkan tadi ya 1 menit sekali. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat konten yang berisi ucapan selamat datang pada saat user login. Nah, kita langsung saja ke yang pertama yaitu membuat konten untuk peringatan ulang tahun. Pertama-tama tentu saja kita ke terminal ya. Nah, di terminal ini kita jadikan crontab.c untuk membuat sebuah crontab baru. Di sini saya pernah membuat crontab ulang tahun. Nah, mungkin saya perlu menghapusnya. Kita buat yang baru. Nah, ketentuannya untuk membuat sebuah crontab yaitu
saat membuat frontal yaitu ini terdapat M, H, Domonto dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan M ini adalah minute, H adalah hour, dan kemudian Dom adalah date of month, month adalah month, date of week adalah day of week adalah harinya, hari apa saja. Oke, caranya yaitu misalnya saya akan mengetikkan ulang tahun, maaf, kita akan menampilkannya pada jam berapa, mungkin pada menit ke-8, pada menit ke-8 karena ini sudah menit ke-6. Menit ke-8 jamnya jam 6. Kemudian date of month-nya 21, month-nya Desember, harinya kita nggak tahu hari apa, dan kemudian kita tuliskan isi dari komennya, yaitu selamat ulang tahun tadi ini. Kemudian jika sudah kurungnya kita tampilkan di wall. Oke, kita save ya. Oke, kita tunggu hingga menit ke-8 ya. Sebentar lagi. Nah, di sini telah tertampilkan ucapan selamat ulang tahun dari Linux saya. Ini berisi somewhere at 608. Selamat ulang tahun tadi. Walaupun sekarang bukan ulang tahun saya, tapi saya mengesetnya ya. Nomor 1 berhasil. Nah, berikutnya saya akan menampilkan beberapa script nomor 2. Oke, saya dulu. Nah, ini yang ketiga, kita bersihkan layarnya dulu. Nah, maaf, yang kedua kita akan menampilkan script yang tadi. Caranya yaitu pada setiap 1 menit sekali program saya berjalan. Caranya yaitu yang pertama, seperti biasa, menuju ke cron tab ini. Kita ubah yang ulang tahun tadi menjadi setiap 1 menit sekali. Jadi menitnya menjadi pertama. Di sini kita hapus. Jadi pada setiap 1 menit sekali, harinya apa, bla bla bla, kita ganti dengan tanda bintang ya, dikarenakan ini adalah setiap 1 menit sekali akan menampilkan sebuah program di program saya, home, Fadil, seperti ini. Kita cek lokasinya di mana, itu di sini, home Fadil apaan. Oke, jika sudah, saya Ctrl X ya. Oke, nah kita tunggu ya. Dan yang ketiga adalah kita akan menampilkan ucapan selamat datang ketika user sudah login.
caranya cukup sederhana seperti biasa. Pada terminal kita buat current tab baru. Nah, karena current tab sedang kosong, maka kita pilih yang nomor 2. Nah, di sini kita akan mengisikan komennya. Yang pertama yaitu menit, jam, hari, bulan, dan sebagainya. Caranya yaitu cukup enter, kemudian kita isikan ini ibu. Nah, seperti ini. Karena pada saat kita login akan keluar sebuah pesan setelah ibu, kemudian isikan seperti ini. Akan isikan dengan tentang radio. Ya, jika ini kita tampilkan pada ini. Oke, jika sudah tekan kontrol, kemudian pilih ya, enter. Terjadi sedikit kesalahan. Saya tidak bisa bagaimana ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.